저렇게 잘생긴 저승사자 만난 건 3주 전까지는 발에다 주실 거죠? Yang Shin Yu merupakan pengacara tampan yang cerdas dan berbakat. Kemanapun ia pergi, kehadirannya selalu menjadi sorotan. Namun, ia ternyata mengalami kondisi kesehatan misterius. Penyakit misterius itu ternyata disebabkan kutukan keluarga turun-temurun, yang bisa disembuhkan dengan buku berusia 300 tahun yang tersimpan dalam sebuah kotak yang tak diketahui keberadaannya. Kemudian secara tak sengaja ia bertemu Lee Hongjo, seorang pegawai negeri sipil tata kota yang sedang melakukan inspeksi ke kuil tua miliknya leluhur pengacara Zhang. Karena adanya kematian yang baru-baru ini terjadi di kuil tersebut. 요즘 저승사자는 최신 휴대폰으로 Singkat cerita, karena dianggap membahayakan, kuil tua tersebut akhirnya dibongkar. Dan dalam prosesnya, pengacara Zhang akhirnya menemukan kotak tua yang selama ini dicarinya. Kemudian atas petunjuk dukun Engwol, pengacara Zhang memberikan kotak tua itu kepada Hongjo. Karena dialah pemilik kotak tua itu dan hanya Hongjo lah yang bisa menghilangkan kutukan pengacara Zhang. 검은 미니 관짝 같은 게 내 거라고. 무녀, 은어리. Dan ternyata di dalam kotak tua itu ada sebuah buku mantra yang sudah sangat tua. 마력 천자문. Awalnya Hongjo skeptis terhadap buku mantra tersebut. Namun sebuah insiden tak terduga mengubah segalanya. Ramuan cinta yang ia rapalkan untuk menarik perhatian pengacara Kwon, seorang senior di balai kota Onju, secara tidak sengaja diminum oleh pengacara Zhang. 애정성사술. 상대방의 사랑을 얻게. Akibatnya, pengacara Zhang merasakan ada yang aneh pada dirinya. Di sisi lain, setelah Hongjo merapalkan mantra penyembuhan, pengacara Zhang tak lagi merasakan serangan tangan merah. Tampaknya kutukannya sudah berhasil dihilangkan. Di sisi lain, pengacara Kwon mulai memperhatikan Hongjo. Hongjo merasa senang karena ramuan cintanya berhasil. 애정성사술이 먹혔다는 빼박 증거. Penasaran akan perasaan aneh yang ia rasakan kepada Hongjo, pengacara Zhang pun memeriksa CCTV pada saat Hongjo memberi air mantra untuk pengacara Kwon. Yang artinya, pengacara Kwon benar-benar menyukai Hongjo. Dan kini pengacara yang juga menyukai Hongjo karena meminum ramuan cinta Hongjo. Dan pengacara Zhang meminta Hongjo mencari cara untuk memusnahkan mantra cinta tersebut. Karena ia akan merasa cemburu dan akan selalu mengganggu hubungan Hongjo dengan pengacara Kwon. Sampai-sampai Hongjo dibuat kepusingan dengan ulah pengacara Zhang yang selalu mengganggunya. I'm going crazy. I'm going crazy. 교회 맞질 않아. 장례식장에서 나 혼자 하와이안. Apalagi setelah pengacara Kwon secara tak sengaja menyewa rumah tepat di bawah rumahnya Hongjo. Hongjo semakin dibuat pusing oleh keduanya. 이건 무슨 상황인 거야? Singkat cerita, ramuan mantra cinta tersebut tidak hanya memicu kisah cinta yang mendalam di antara Hongjo dan pengacara Zhang, tetapi juga membuka pintu akan kisah tragis di masa lalu. 도망가자. 어디든. Kisah tentang seorang pejabat kerajaan yang membunuh wanita yang dicintainya karena tak ingin melihat wanita yang dicintainya itu mati tercabik-cabik karena dianggap penyihir jahat. Kisah memilukan tadi adalah masa lampau dari kehidupan Hongjo.
dan pengacara Jang. Setelah mengetahui kalau tangan merah itu adalah dirinya di kehidupan yang lalu, Hongjo memutuskan untuk menjauh dari pengacara Jang. Namun, pengacara Jang tak memperdulikan kutukan dan kehidupan masa lalu mereka yang tragis. Ia hanya ingin bersama Hongjo. 나한테 조금만. Ketakutan Hongjo bertambah setelah pengacara Jang terluka parah karena ditusuk oleh Najung, salah satu relasi balai kota yang terobsesi oleh Hongjo. Di balik kepribadiannya yang sangat ramah, rupanya Najung sangat terobsesi untuk mendapatkan cinta Hongjo. 갑자기 방범선 사이로 너무 무서웠어요. Dan Najung tidak suka melihat Hongjo dekat dengan lelaki lain, terutama pengacara Jang. Karenanya ia selalu menguntit Hongjo dan melukai pengacara Jang. Singkat cerita, setelah sebelumnya sempat kabur, polisi akhirnya berhasil meringkus Najung saat ia kembali menculik Hongjo dan nyaris membunuhnya. Najung berniat membunuh Hongjo dengan memberinya racun. Untuk kemudian ia akan bunuh diri agar dapat selalu bersama Hongjo. Untungnya Hongjo dapat diselamatkan. Hongjo dan pengacara Jang akhirnya berhasil mematahkan kutukan dan kisah cinta tragis mereka dari kehidupan mereka di masa lalu. Dan dokter juga menyatakan kalau pengacara Jang telah sembuh total. Penyakit aneh yang dulu dideritanya telah hilang bagaikan mukjizat. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous.